Nah, sebelum kalian nonton sampai habis, pastikan dulu subscribe ya, terus like, jangan lupa komen, share video ini supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Anissa Fakot, ya biasa dipanggil Anissa, bisa dipanggil Fakot, bisa dipanggil Fraunisa, ya itu terserah kalian. Dan hari ini ya, aku pengen kali sharing mulai dari awal mulanya kita bisa berpikir untuk berwirausaha kayak gitu. Nah, saat ini ya, kalau misalnya bicara tentang apa sih kegiatan dari Mbak Anissa atau Bu Nisa ini, alhamdulillah saya ya lagi mengajar atau sedang mengajar di salah satu universitas negeri di Kota Medan, dan mata kuliah yang saat ini saya pegang adalah kewirausahaan, dan saya juga mengajar di sekolah SMP Muhammadiyah di Kota Medan. Nah, teman-teman, mungkin aku akan sharing cikal bakal dari keinginan atau jiwa entrepreneur kita mulai dari SMP nih ya, karena aku kan ngajar di SMP juga prakarya dan kewirausahaan. Jadi bicara tentang prakarya pasti ada beberapa orang yang mungkin bakalan terbesit di benaknya, oh prakarya adalah hasil cipta tangan gitu kan, hasil buatan tangan sendiri. Terus ada juga yang mikir prakarya adalah hasil dari kreativitas yang kita buat sendiri gitu. Nah, itu semuanya benar, dan aku lebih menekankan saat ini mau membahas tentang prakarya yang dilakukan atau yang dipelajari di tingkat SMP. Jadi prakarya yang di tingkat SMP ini nantinya tujuannya adalah untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. Jadi kalau misalnya ada adik-adik dari SMP atau usianya masih remaja, tahapannya masih SMP lah gitu kan, terus pengen berusaha nih, tapi bingung mau usaha apa. Oke, hari ini akan kita pelajari apa itu yang kita pelajari tentang kerajinan apa? Baik adik-adik dan sahabat semuanya yang mungkin menonton video ini, terutama murid-murid saya yang di 50 Kota Medan, hari ini kita akan membahas tentang kerajinan serat. Kalau kita bicara tentang serat, apa sih yang adik-adik pikir? Apa sih yang kalian pikirkan tentang serat itu? Nah, ternyata serat itu sendiri adalah jenis bahan berupa potongan yang membentuk jaringan panjang. Jadi ingat aja, jaringan panjang. Jadi ada misalnya dia sesuatu yang memanjang berupa serat. Nah, itu adalah serat. Banyak serat yang kalau kita pikirkan itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti itu ya adik-adik. Jadi ada serat itu yang dia bagus untuk tubuh kita dan bisa juga kita konsumsi. Itu dia berupa serat dari sayur-sayuran, buah-buahan. Bahkan ada juga serat yang kita gunakan dalam bentuk sehari-hari. Nah, biasanya serat ini kalau yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dia berbentuk kain atau tekstil gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita baca buku tentang prakarya untuk kelas 7 ini ya khususnya, jadi kelas 7 SMP atau kelas 1 SMP, di buku prakaryanya itu pertama kali dibahas tentang kerajinan serat.
Nah, kalau dilihat dari judulnya aja, kerajinan serat, artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mengubah serat yang dari tumbuh-tumbuhan, yang dari hewan, itu bisa menjadi satu prakarya atau jadi satu keterampilan tangan yang bisa bernilai jual atau ada nilai ekonominya. Jadi kita bahas dulu tentang serat. Serat itu seperti apa sih kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari nih? Kalian pernah ngelihat kapas tidak? Gitu. Atau pernah ngelihat kapuk nggak? Gitu. Kalau misalnya kapas, biasanya kapas itu untuk apa sih? Oh, kapas itu ada yang untuk mengelap luka kalau tangannya lagi luka, atau ada kapuk. Kapuk itu biasanya kita jumpai di mana? Ayo. Nah, kapuk itu biasanya kita jumpai ada di kasur, ya kan? Kemudian ada di mana lagi? Di bantal. Jadi, kapuk dan kapas itu juga termasuk serat. Serat. Jadi, kalau misalnya kita teliti lagi, kita amati lagi, kita lihat lagi prosesnya, serat adalah yang terbuat dari kapuk atau terbuat dari kapas, yaitu sebagai bahan utama tekstil. Nah, tekstil itu apa, Praunisa? Tekstil itu seperti apa sih? Tekstil itu adalah berupa kain yang masih lebar sekali, masih panjang, belum ada proses potong-potong, belum ada proses dijahit, dan tekstil itu dia akan berubah menjadi baju, rok, celana, apalagi kerudung yang seperti saya pakai, kemudian apalagi, dan lain sebagainya. Bicara tentang serat, ternyata serat itu banyak sekali ragamnya loh, jenisnya juga banyak. Mulai dari apa? Serat dari alam. Nah, serat dari alam itu dia bisa berupa apa aja? Itu tadi, ada yang dari kapuk, ada yang dari kapas. Dan ternyata serat alam ini sudah lama sekali digunakan pada zaman dahulu, sebelum Masehi, sekitar 640 Masehi. Jadi sekitar 2640 sebelum Masehi, yang artinya kalau dari zaman sekarang itu kita ada di 2021, ada sekitar 4700 tahun yang lalu itu banyak manusia yang sudah menggunakan bahan serat dari alam. Nah, di mana pertama kali yang menggunakan itu adalah negara Cina. Jadi negara Cina itu mengolah serat alam yang dari kapuk itu tadi atau yang dari kapas, diubah menjadi sehelai benang, kemudian dia pintal gitu ya, dipintalnya menjadi sebuah benang, kemudian disatukannya terjadilah kain. Jadi kalau misalnya mau ngelihat gimana sih proses memintal benang itu gitu kan, sehingga dia menjadi kain, pernah melihat orang ngerajut enggak? Nah, rajut itu kan helai benang itu dijadikan satu, kemudian berubah dia menjadi sebuah kain. Itulah orang Cina pada zaman dahulu kala, mereka mengolah serat alam menjadi sebuah kain. Kemudian ada juga serat yang berasal dari hewan. Nah, serat yang berasal dari hewan ini, itulah dia yang biasa kita bilang tekstil sutra atau kain sutra. Pernah dengar? Ada yang pernah punya kain sutra? Jadi kain sutra itu dia terbuat dari liurnya ulat.
Jadi kalau misalnya pernah ngelihat ulat, nah mereka itu ulat-ulat itu dia mengeluarkan liur. Nah, liur itu dia berupa benang. Benang yang dipintal atau yang digabungkan oleh pengrajin sutra, mereka akan mengubahnya menjadi benang-benang sutra, kemudian menjadikannya sebuah kain atau tekstil yang terbuat dari serat bahan sutra ini tadi. Nah, kemudian pada zaman dahulu kala ini, masih bicara zaman-zaman dahulu, banyak sekali pengrajin dari serat itu sendiri. Mereka mengubah serat alam dan serat hewan menjadi sebuah kain. Contohnya di negara India. Kita tahu kan orang India suka nih pakai kain-kain yang panjang terus sambil menari-nari, ya kan? Nah, ternyata kain mereka itu udah terkenal dari zaman dahulu, 1000 sebelum Masehi. Jadi sekitar 3000 tahun yang lalu itu mereka sudah terkenal dengan kainnya. Nah, kain yang mereka buat ternyata terbuat dari serat kapas. Jadi kapas mereka itu banyak sekali pohon-pohon kapas, kemudian buah kapas itu tadi menghasilkan biji kapas itu tadilah yang mereka pintal menjadi kain, kemudian mereka pintal menjadi benang, kemudian mereka rajut atau mereka apa namanya itu, kalau kita bilang ya merajut gitu kan, mereka rajut menjadi sebuah kain yang cantik-cantik. Nah, itu cerita tentang kapas pada zaman dahulu kala. Kemudian ada juga zaman dahulu sekitar 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun sebelum Masehi, itu di Eropa sendiri mereka baru mengenal gimana serat dari hewan. Nah, serat dari hewan itu biasa kita sebut serat wol atau yang nantinya berubah menjadi benang. Nah, benang wol itulah yang mereka rajut menjadi sebuah kain. Nah, bicara tentang wol gitu kan, ternyata wol itu dari mana sih? Serat wol itu dari mana? Ini bisa kita lihat contohnya, serat wol dari hewan, dari rambut hewan. Kalau kalian pernah ngelihat biri-biri, pernah ngelihat domba yang kulitnya ternyata itu rambut gitu ya, rambutnya itu bulunya tebal sekali. Itulah yang dicukur mereka, dicukur oleh para peternak, kemudian peternak itu memberikannya atau menjualnya kepada perajin wol. Kemudian perajin wol itu dengan proses mereka mengubahnya menjadi kain atau menjadi benang dulu gitu ya, menjadi benang kemudian diubahnya menjadi sebuah kain. Nah, lanjut lagi tentang karakteristik. Jadi kalau misalnya bicara tentang jenis dan karakteristik dari bahan serat, ada tadi kan jenisnya yang seperti kapas dan kapuk itu termasuk dari serat tumbuh-tumbuhan. Jadi serat tumbuh-tumbuhan itu ada lagi jenisnya itu berupa serat dari bijinya. Nah, bijinya itulah yang berubah menjadi kapas, yang berasal dari kapas dan kapuk. Nah, kemudian kapas dan kapuk itu nanti akan diubah menjadi apa? Menjadi benang. Nah, kemudian ada lagi serat dari batang. Serat dari batang biasanya berasal dari tumbuhan pohon beringin, pohon mahoni. Itu juga biasanya bisa dibuat menjadi goni. Kalau adik-adik pernah ngelihat goni yang berasal dari serat yang warnanya coklat seperti ini? Nah, ini juga berasal dari serat batang. Kemudian ada lagi serat daun. Serat daun ini berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti eceng gondok, kemudian dari kelapa ya,
salah satu kerajinan eceng gondok seperti ini, bisa dilihat. Kemudian yang dari daun kelapa, ada kerajinan yang dari daun kelapa seperti ini. Dan kemudian ada juga serat yang berasal dari buah. Nah, buahnya itu dia berbentuk serabut, kemudian dia bentuknya itu cenderung kasar. Biasanya kita jadikan dia sabut. Ayo, berasal dari buah apa itu? Benar, buah kelapa. Jadi buah kelapa itu diambil seratnya, yaitu serabutnya, kemudian menjadi sabut. Kerajinan dari buah kelapa ini sendiri, yaitu dari sabut kelapa itu bermacam ragam. Salah satunya bisa diolah menjadi keset kaki, kemudian menjadi pencuci piring, sabut pencuci piring, kemudian bisa jadi apa lagi? Nah, benar sekali. Nah, sekarang kita bahas tentang serat dari hewan. Serat dari hewan itu biasanya ada yang serat namanya serat stapel. Serat apa? Stapel. Nah, serat stapel, kita lanjut ke karakteristik serat. Nah, tadi kan sudah tahu ya jenis-jenis serat itu berasal dari apa aja. Ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan ada yang berasal dari hewan. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara dua ini, yang dari tumbuh-tumbuhan dan yang dari hewan? Nah, kita bahas satu persatu. Dari tumbuh-tumbuhan, yaitu serat alam ya, yang biasa kita sebut dari serat alam, berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang tumbuh-tumbuhan itu ada bijinya, ada batang, ada apa lagi tadi? Ada buah, kemudian ada satu lagi daun. Nah, kemudian ciri-cirinya atau karakteristik dari serat alam atau dari serat tumbuh-tumbuhan ini, yang pertama itu harus diperhatikan permukaannya lebih cenderung kasar dan berserat. Kemudian daya serapnya tinggi. Makanya banyak yang mengolah serat alam ini menjadi keset ya, keset kaki, karena dia punya daya serap yang tinggi. Kemudian kalau dia terbuat dari kapu atau kapas itu dan kapu itu lebih cepat menyerap air dibandingkan yang lainnya. Nah, tapi dia sifatnya lebih mudah kusut dan kaku ya, sedikit kaku. Jadi dia karena terbuat dari serat tumbuh-tumbuhan, dia lebih cenderung kaku, agak kaku, kemudian dia sedikit kasar, terus tapi dia sejuk kalau dipakai ke badan kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, itu dia lebih sejuk, lebih nyaman karena dia menyerap sinar panas gitu ya. Jadi dia tidak mudah untuk mengeluarkan panas yang ada dari dalam badan kita. Nah, karena dia mudah menyerap itu tadi kan, jadi mudah menyerap air, akhirnya serat alam atau serat tumbuhan ini lebih cenderung mudah berjamur. Makanya ketika kita menggunakan kain yang berasal dari serat tumbuh-tumbuhan atau dari serat alam ini tadi, itu lebih baik dijemur secara langsung kena cahaya matahari, karena dia kalau misalnya nggak kena cahaya matahari itu akan lebih cenderung mudah berjamur. Nah, contoh kain atau tekstil yang berjamur itu dia akan terlihat bintik-bintik hitam di permukaan kainnya. Makanya sebisa mungkin untuk tidak terlalu lama kena air, karena dia itu mudah berjamur. Kayak serat alam ini dia mudah berjamur. Nah, ya contohnya kain yang terbuat dari serat alam itu dia berbahan katun. Nah, berbahan katun jadi dia lebih dingin, lebih enak dipakai untuk sehari-hari. Nah,
Kemudian serat hewan. Nah, serat hewan itu tadi ada yang stapel ya, stapel, kemudian ada yang filamen. Yang serat dari stapel atau serat wol itu dia biasanya teksturnya lebih kuat ya. Kemudian bentuknya keriting, tidak berkilau karena dia penuh dengan serat-serat dari hewan itu kan, dia nggak ada kilaunya sedikit pun gitu kan. Nah, udah itu dia juga tahan dengan jamur. Jadi selain bahannya mudah menyerap air, dan dia juga tahan dengan jamur. Jadi kalau dijemur di tidak langsung kena matahari, itu dia masih bisa ditoleran gitu, karena nggak mudah dia terhadap jamur-jamur. Terus dia tahan juga panas loh gitu. Jadi kalau misalnya kalian di udara yang dingin gitu kan, di Eropa yang ada musim saljunya, nah disarankan untuk pakai kain yang berbahan wol karena dia itu bisa menahan panas gitu, dia menghangatkan kan. Kalau misalnya dia menghangatkan kan otomatis badan kita juga ikutan hangat gitu. Lain halnya kalau misalnya kalian ya tinggal di udara yang panas kemudian pakai wol, itu dia akan lebih panas lagi karena badan kita udah panas gitu kan, cahaya dari luar atau suhu dari luar itu panas, kemudian bahan wol itu dia menyerap panas lebih banyak hingga akhirnya itu menimbulkan rasa gerah. Jadi kalau misalnya mau ke luar negeri yang punya musim salju, pakai yang berbahan wol. Nah, kemudian yang dari serat sutra atau filamen itu karakteristiknya, ciri-cirinya itu bentuknya kilap. Jadi dia mengkilap, berkilau, terus sedikit bercahaya kalau kena matahari atau kena cahaya lampu. Kemudian dia tidak mudah kusut, makanya kalau kalian punya kain sutra itu dia kan halus nih, mudah robek. Jadi mencucinya pun tidak boleh digosok, itu harus dicelup-celup aja, habis itu dijemur gitu. Nggak boleh terlalu digosok, kemudian nggak boleh diperas gitu karena dia teksturnya itu lembut, halus, jadi dia mudah robek. Artinya nggak boleh juga diperlakukan kasar. Dan ini juga tidak mudah berjamur, hanya aja serat dari sutra ini dia tidak bisa menyerap keringat lebih banyak. Makanya kalau pengen pakai gaun yang dari sutra, alangkah baiknya itu di dalam ruangan yang tertutup ya kan, yang indoor, nggak boleh di luar ruangan karena kan dia tidak menyerap keringat. Artinya dia kurang nyaman ketika kita pakai yang berbahan sutra ini di luar ruangan, apalagi kena cahaya matahari langsung. Oke, saya pikir sekian dari pembahasan kita tentang kerajinan serat yang terbuat dari serat. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana proses membuat atau mengubah kerajinan serat itu, mulai dari bahan bakunya yang dari pohonnya gitu kan, yang dari tumbuh-tumbuhannya, hingga dia berubah menjadi sebuah benang dan kain. Nah, jangan lupa tetap klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini supaya makin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.